Ikers, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya baik-baik selalu dan sehat selalu juga. Puji Tuhan kita bisa mengadakan ibadah persekutuan kita setiap hari Rabu lagi ini. Ya walaupun masih terhalang karena pandemi yang ada, tapi aku percaya seperti apa yang aku bilang minggu kemarin, kalau hal pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita dalam tetap percaya untuk semangat terus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah lelah dan tidak pernah lelah dalam menyertai hidup kita di setiap harinya, di setiap waktunya, dan di setiap musim dalam hidup kita. Maka dari itu aku mau ajak teman-teman semua di sini bersatu hati, saling menguatkan, karena mungkin ada teman-teman di sini yang sedang bergumul dengan diri sendiri atau dengan keluarga, di dalam perkuliahan ataupun di dalam pekerjaannya. Dari itu, mari teman-teman saling menguatkan, saling bersatu hati, dan saling semangat, tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan apapun keadaannya. Yuk teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu hati, berdoa untuk meminta bimbingan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Allah Bapa yang telah di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan kesehatan, berkat dalam hidup kami semuanya di sini ya Bapa. Di sini kami ingin memulai ibadah, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau berkati teman-teman yang melayani, Kau berkati teman-teman juga yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah apapun firman yang dibicarakan itu tidak semata-mata untuk kami dengarkan saja, tapi itu juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya Bapa. Kau berkati ya Bapa pandemi yang ada ini, biarlah, namun kami tetap percaya ya Bapa, adanya pandemi ini tidak menyurutkan kita untuk tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau berkati ya Bapa semua yang terlibat dalam persekutuan doa ini. Kau yang menyertai ya Bapa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
teman-teman, kayaknya aku butuh energi teman-teman semuanya dan teman-teman yang sedang melayani sekarang untuk lebih semangat lagi dan lebih mengeluarkan energinya, karena habis ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pastinya dengan lebih semangat dan lebih bersukacita, karena aku percaya kita ada sampai saat ini, Tuhan telah menganugerahkan kita sebagai pribadi yang lebih daripada pemenang. Maka dari itu memang nama Tuhanlah yang layak untuk dipuji-puji. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan. Kau telah memberkati kami dari pagi hingga saat ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami Tuhan Yesus ingin memulai sharing firman kami Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, ada hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan Yesus yang mau dengar-dengar akan Engkau Tuhan Yesus dan yang mau dibentuk Bapa. Biarlah Tuhan Yesus apa yang hamba sampaikan juga Tuhan Yesus itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Engkau saja Tuhan dan tidak melenceng Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala iblis-iblis yang ingin mengganggu fokus kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian di dalam keadaan sehat. Kalian tetap jaga imun kalian. Kalian tetap semangat untuk kuliah online-nya. Dan tetap berpengharapan kepada Tuhan teman-teman. Jujur rindu banget sama kalian. Udah hampir setengah bulan lebih kita gak ketemu teman-teman. Udah hampir setengah bulan lebih kita gak ketemu. Rasanya pengen banget ketemu langsung gitu. Tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Tuhan punya rencana di balik segala sesuatunya. Yakin dan percaya, kita gak boleh ngeluh terus-terusan. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Tetap semangat teman-teman, apalagi untuk kuliah online-nya. Jangan males-malesan. Aku yakin dan percaya kita dikasih kepintaran sama Tuhan lebih lagi. Jangan pernah untuk mengeluh di dalam keadaan seperti ini dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap semangat teman-teman. Nah, ada yang tahu gak aku mau bawain apa hari ini? Aku mau dengar dong. Yes, change your mind. Apa sih change your mind itu? Yaitu adalah berubah pemikiran kita atau merubah cara pemikiran kita. Itu diambil dari dalam Roma 12 ayat 2, teman-teman. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, teman-teman. Nah, di sini di dalam Roma 12 ini Paulus berpesan tentang persembahan yang benar, teman-teman. Di ayat yang pertama yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang kedua itu, di ayat keduanya itu, supaya kita nggak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Yang pertama, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia ini, teman-teman. Dan yang kedua, yaitu berubah cara berpikir kita. Nah, kita mulai dari Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 2. Ketika di awal pelayanannya, Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, teman-teman. Artinya bertobat dalam bahasa Yunani yaitu metanoia. Meta artinya berubah, nous itu artinya pikiran, teman-teman. Yang artinya berubah cara berpikir kita. Nah, jangan pernah mengubah kebiasaan tanpa mengubah pola pikir kita dahulu. Aku ulang ya. Jangan pernah mengubah kebiasaan tanpa mengubah pola pikir dahulu. Kenapa? Karena aku kasih contoh. Aku nyuruh Kak Jesnom untuk gereja. Tapi aku nggak ngasih tahu pentingnya gereja itu apa. Apa yang bakal dia dapat di gereja itu, aku nggak ngasih tahu. Yang aku bilang, aku cuma mau merubah kebiasaan dia, yaitu supaya dia gereja gitu. Tapi yang dia tahu, dia cuma duduk diam dan cuma mendengarkan doang, duduk manis.
Dia nggak tahu artinya penting gajah itu apa. Gitu teman-teman, dimana kita harus mengubah pola pikir teman kita dulu, mengubah pola pikir kita dulu, baru kita mengubah kebiasaan kita. Contoh yang kedua adalah kita mau nyuruh orang untuk berhenti rokok, tapi kita nggak kasih tahu kenapa sih harus berhenti rokok. Yang kita kasih tahu cuma ya lo pokoknya harus berhenti rokok gitu. Kita nggak kasih tahu kita nggak ubah pola pikir mereka. Kalau kita nggak ubah mindsetnya dia, kalau rokok ini begini loh, nggak baik buat tubuh kayak gitu. Percaya deh teman-teman, itu berhenti cuma sementara. Kalau misalkan kita nggak ngasih tahu pola pikir, kita nggak ngasih tahu kenapa pentingnya nggak boleh ngerokok, dia yakin deh dia bakal berhenti sementara, atau cuma nggak bakal berhenti sementara untuk ngerokok, atau nggak bakal berhenti ngerokok, karena kita nggak ngubah pola pikir mereka teman-teman. Nah, dimana juga kita orang-orang percaya, anak-anaknya Tuhan, kita harus bisa menjadi garam dan terang. Kita harus bisa menjadi garam dan terang ke dalam kegelapan itu. Bukan kepada teman-teman kita yang udah mengenal Tuhan, yang udah mengerti tentang keselamatan itu. Yang ada garam tambah garam, asin. Terang tambah terang, silau teman-teman. Jadi kita harus bisa menjadi garam dan terang itu di luar teman yang nggak seiman sama kita, yang masih di dalam kegelapan, yang belum mengenal Tuhan. Dan kita harus punya gaya hidup yang sesuai dengan Kristus, supaya ketika mereka melihat kita, oh dia begini ya. Jadi ketika kita udah sesuai dengan karakter Kristus, kita bisa mempengaruhi mereka dari lewat gaya hidup kita teman-teman. Kita bisa menjadi berkat buat orang sekitar kita gitu. Nah, bagaimana sih mengubah pola pikir kita? Pertama yaitu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Aku buka. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil teman-teman. Yang kesukaannya Taurat Tuhan. Bagaimana mengubah pola pikir kita? Harus ubah pola pikir kita dengan firman Tuhan teman-teman. Jangan mengadopsi hal-hal yang duniawi, pemikiran duniawi. Kita jangan adopsi itu. Kalau kita mengadopsi hal-hal pemikiran duniawi, bukan pemikiran Kristus, maka mustahil bagi kita untuk mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kita, apa yang mau Tuhan pekerjakan di dalam hidup kita. Karena pemikiran kita masih duniawi, kita adopsi pemikiran duniawi itu, bukan kita adopsi pemikiran Kristus teman-teman. Yang kita tahu prinsipnya cuma enjoy your life, atau you only live once. Itu kita cuma hidup sekali gitu. Kita tahu cuma itu teman-teman, tapi kita nggak ditanam dengan pemikiran Kristus itu. Itu mustahil. Buat apa sih maunya Tuhan buat diri kita? Tuhan mau kita setia sama Dia. Tuhan mau kita rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu. Di masa-masa yang seperti ini, coba kita cross check di masa-masa pandemi yang seperti ini. Udah setengah bulan lebih
setengah tahun lebih, setengah tahun lebih, apakah kita makin jauh sama Tuhan atau makin dekat sama Tuhan? Aku ulang ya, pertanyaannya adalah selama setengah tahun ini, apakah kita makin jauh sama Tuhan atau makin dekat sama Tuhan? Ya itu tinggal apa, atau makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, bangun tinggal bangun. Kita nggak ada saat teduh, kita nggak ada jam doa, atau ibadah online kita nggak pernah, teman-teman. Males-malesan. Kita cross check diri kita, udah seberapa dekat sih kita sama Tuhan? Apakah saat teduh kita masih bolong-bolong? Apakah kita masih mengeluh aja dengan keadaan yang seperti ini? Yang mengeluh tanpa membawa hasil. Cuma mengeluh, kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita nggak pernah berdoa dengan keluhan itu. Sama aja bohong, teman-teman. Setengah tahun lebih udah dikasih waktu banyak untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Kita punya jam doa. Itu teman-teman. Kalau kalian udah merasa kalian jauh sama Tuhan, masih memikirkan hal duniawi, yuk balik. Baca firman Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Doa, akuin dosa-dosa kalian yang udah kalian perbuat. Jangan lagi berbalik sama dosa-dosa kalian. Tuh teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita mengerti kehendak Allah? Yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menyelaraskan atau menyesuaikan diri dengan dunia. Kita harus laras dengan kerajaan surga. Iblis mudah masuk kalau kita masih selaras dengan pemikiran-pemikiran dunia. Iblis mudah masuk kalau pemikiran kita masih di bumi atau dunia. Kita gampang banget jatuh dalam pergaulan, hubungan dalam pacaran, bahkan dalam orang tua pun kita bisa jatuh, melawan. Gitu teman-teman. Gimana sih supaya kita bisa balik? Gimana sih supaya kita bisa selaras dengan kerajaan surga itu? Yang pertama adalah minta pimpinan Roh Kudus. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang kedua, supaya kita tahu lewat Roh Kudus itu mana yang baik dan mana yang jahat. Yang kedua yaitu kita perlu berdoa, sama yang tadi aku bilang, berdoa. Dan yang ketiga adalah merenungkan, membaca, merenungkan, melakukan, membagikannya firman Tuhan itu, tentang kebenaran firman itu. Kita bisa menjadi saksi lewat sekitar kita, teman-teman. Itu supaya kita bisa balik, teman-teman. Yang kedua adalah harus diperbarui budi kita, harus berubah pola pikir kita. Mengapa sih dari tadi aku bahas kita nggak boleh serupa dengan dunia ini? Itu kalau aku bahaskan tadi. Mengapa sih kita harus tidak serupa dengan dunia ini? Mengapa sih kita harus merubah pola pikir kita? Yang pertama adalah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Aku ulang ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam
orang itu, teman-teman. Bayangin kalau kita mengasihi dunia lebih daripada Tuhan kita, gak ada kasih Bapa di dalam diri kita, teman-teman. Gak ada kasih Bapa di dalam diri kita. Semuanya sia-sia. Gak ada guna kalau kita gak punya kasih Bapa itu di dalam diri kita. Gimana kita mau mengasihi orang lain tapi kita gak punya kasih Bapa itu, teman-teman. Seseorang gak punya kasih Tuhan, dia gak tahu kehendaknya Tuhan apa di dalam kehidupan dia. Dan yang kedua adalah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Aku ulang, teman-teman. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di sini dibilang yang ada di dalam dunia itu bukan berasal dari Bapa, teman-teman. Keangkuhan, keinginan daging, keinginan mata, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Kita harus bisa lebih cinta Tuhan daripada cinta dunia ini, teman-teman. Aku mau cross check di kalian masing-masing. Apakah kalian lebih cinta dunia atau cinta Tuhan kita sendiri? Lebih besar mana cinta kita terhadap dunia sama Tuhan kita? Apakah kita sudah mengubah pola pikir kita? Apakah sudah sadar selama masa pandemi ini kita jauh atau dekat sama Tuhan? Aku mau kalian renungin itu, teman-teman. Kalau kalian sudah mulai jauh, balik sama Tuhan dengan ketiga hal tadi. Minta pimpinan Roh Kudus, berdoa, membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan itu, teman-teman. Itu aja dari aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari pagi hingga saat ini, Bapa. Bapa, di sini Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami enggak mencintai dunia dengan lebih daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami bisa lebih, Tuhan Yesus, mencintai Engkau lebih dari apapun, lebih dari segala apapun Tuhan. Tegur kami kalau kami mulai jauh daripada Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan beracara penuh di dalam diri kami masing-masing Tuhan Yesus. Biar kami bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat dan yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman ini Tuhan, banyak orang yang ditegur dan bisa berubah dan bisa mengaplikasikannya serta membagikannya terhadap orang lain Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau yang pulihkan lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami yakin dan percaya lewat semuanya ini Engkau punya rencana yang indah Tuhan, lebih daripada apapun itu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau terlebih besar Tuhan daripada apapun Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk rahmat-Mu, untuk kasih-Mu buat kami yang gak henti-hentinya Tuhan. Kasih Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Visi Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya 1. Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi gereja dan suku. Yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang berani menjadi teladan bagi orang lain dan pemimpin yang setia. Yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, Tuhan Yesus untuk penyertaanmu, Tuhan Yesus yang boleh ada, Tuhan Yesus untuk setiap daripada kami sampai hari ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau boleh Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus kami bisa dapat mengadakan persekutuan doa kembali Tuhan. Biarlah kiranya Bapa apapun Tuhan Yesus firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus, kami dapat menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan, kami dapat membagikannya bahkan menerapkannya juga di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kiranya berkat-Mu itu Tuhan Yesus dapat merema di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersatu hati Bapa berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus, untuk negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkati negara kami Tuhan Yesus, Engkau yang lindungi negara kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan negara kami Tuhan Yesus dapat menjadi negara yang lebih baik lagi Tuhan Yesus daripada sebelumnya Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan Yesus berdoa untuk setiap para pemimpin, para pejabatnya Tuhan Yesus, dari yang tertinggi maupun sampai yang terendah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang berkati setiap daripada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap keputusan apapun yang mereka ambil Tuhan Yesus itu adalah yang terbaik yang berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah juga Tuhan Yesus segala aspek kehidupannya Tuhan, keluarganya Engkau yang berkati Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kampus kami Tuhan Yesus, kampus YAI Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kampus kami tercinta Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kiranya Engkau yang berkati kampus kami Tuhan Yesus, Engkau yang lindungi kampus kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa kampus kami, kampus YAI dapat menjadi kampus Tuhan Yesus yang semakin lebih baik lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus semakin banyak Tuhan Yesus anak-anak-Mu dari kampus YAI Tuhan Yesus yang dapat lulus dengan lulusan terbaik Tuhan, yang dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membanggakan negaranya Tuhan Yesus untuk kedepannya nanti Tuhan. Kami juga bersatu hati Bapa untuk setiap para jajarannya Tuhan Yesus, baik dari yang tertinggi maupun sampai yang terendah Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau yang berkati setiap daripada mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus itu seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Biarlah juga Tuhan Yesus apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan Tuhan Yesus itu dapat membuat kampus kami semakin lebih baik lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga yang berkati setiap aspek kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Engkau yang sertai dan Engkau yang jagai Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus, untuk para BPH Tuhan Yesus yang boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus untuk setiap daripada kami BPH Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dengan setia Tuhan Yesus menyelesaikan tanggung jawabnya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Yesus kami dapat menjadi anak-anak yang dapat menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan Yesus, yang dapat membawa dan membagikan Tuhan Yesus setiap kebaikan Tuhan Yesus di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap para penata layan Tuhan Yesus yang boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap para penata layan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mereka dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang dengan setia Tuhan Yesus sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus melalui puji-pujian yang mereka bawa Tuhan Yesus itu dapat menjadi berkat Tuhan Yesus untuk setiap
orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Biarlah juga Tuhan Yesus mereka dapat menjadi penata layan Tuhan Yesus yang dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap para pemimpin bengkel Tuhan Yesus yang boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pemimpin bengkel Tuhan Yesus yang dengan setia Bapa sampai hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus dapat menyelesaikan tanggung jawab yang Kau berikan Tuhan Yesus terhadap kami dengan setia sampai pada akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap para bengkel-bengkel Tuhan Yesus yang boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah kiranya Tuhan Yesus bengkel ini dapat menjadi wadah bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus di kampus untuk mengalami pertumbuhan Tuhan Yesus. Biarlah bengkel ini Tuhan Yesus dapat menjadi wadah bagi anak-anak-Mu untuk semakin lebih dekat lagi sama Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami bersatu hati juga Tuhan Yesus untuk berdoa bagi para poikers Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang berkati setiap teman-teman di luar sana Tuhan Yesus. Biarlah kiranya penyertaan-Mu selalu ada bagi mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Tuhan. Engkau berkati setiap daripada perkuliahan kami, keluarga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus berdoa untuk keadaan bumi saat ini Tuhan Yesus yang sedang tidak baik Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau yang sembuhkan dunia ini Tuhan Yesus dari virus corona Tuhan Yesus. Engkau yang buang Tuhan Yesus segala virus corona yang sedang bertebaran Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pemulihan terjadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap para tim medis di luar sana Tuhan Yesus yang sedang berjuang Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan Yesus dalam menyembuhkan setiap pasien-pasien Tuhan Yesus yang terpapar dengan virus corona Tuhan. Biarlah juga Tuhan Yesus setiap orang-orang di luar sana Tuhan Yesus Engkau memberikan penyembuhan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini Tuhan akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang kita perbuat, Tuhan yang buat berhasil. Penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, dan perlindungan Tuhan selama-lamanya beserta dengan kita sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin